Shalom. Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara. Terima kasih telah bergabung bersama kami dalam renungan harian Jemaat GKJ Bandung. Bersama kita akan mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya. Selamat pagi saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Pagi hari ini hari Kamis tanggal 2 Oktober 2025. Kembali kita bersama-sama di dalam renungan harian Jemaat GKJ Bandung. Mari saudara, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini, berkat dan anugerah-Mu atas kami. Bapa, di pagi hari ini kami bersama-sama hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami memohon penyertaan Roh Kudus agar kami dibimbing untuk memahami firman-Mu dan dikuatkan untuk melaksanakannya di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, pagi hari ini renungan kita didasarkan pada kitab Bilangan pasal yang ke-11 ayat yang ke-11. Demikian. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, "Mengapa kau perlakukan hamba-Mu ini dengan buruk? Dan mengapa aku tidak mendapat kasih karunia di mata-Mu, sehingga Engkau membebankan kepadaku tanggung jawab atas seluruh bangsa ini?" Demikianlah firman Tuhan, dan judul renungan kita pagi hari ini adalah Jujur di Hadapan Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, ada satu pengakuan yang jujur dari Musa yang mungkin jarang kita dengar keluar dari seorang pemimpin besar. Di dalam Bilangan 11 ayat 11, Musa berkata kepada Tuhan, "Mengapa kau perlakukan hamba-Mu ini dengan begitu buruk? Dan mengapa aku tidak mendapat kasih karunia di mata-Mu, sehingga Engkau membebankan seluruh bangsa ini kepadaku?" Musa, yang biasanya kita kenal sebagai nabi besar dan pemimpin yang perkasa, ternyata pernah merasakan kondisi begitu lelah. Ia merasa seakan-akan beban dari seluruh bangsa ditaruh di atas pundaknya. Musa jujur mengakui bahwa ia kewalahan dan tidak sanggup lagi. Saudara, kalau kita pikirkan apa yang Musa alami ini, sebenarnya hal itu tidak jauh dari kehidupan kita. Sebab pada dasarnya setiap kita, orang percaya, dipanggil untuk berkarya, memimpin di dalam lingkungan kita masing-masing. Ada yang memimpin keluarga sebagai orang tua, ada yang memimpin rekan kerja, bahkan mungkin ada yang memimpin melalui sikap hidup keteladanan tengah masyarakat. Dalam peran kepemimpinan itu, kita pun bisa merasa lelah, merasa kewalahan menghadapi tanggung jawab, lelah menghadapi orang yang sulit, dan merasa sendirian menanggung semua beban itu. Tetapi marilah kita melihat bagaimana Musa menghadapi keadaannya itu. Ia tidak memendam atau melarikan diri, tetapi membawanya langsung kepada Tuhan. Dan kita tahu jawaban Tuhan sungguh penuh kasih. Tuhan tidak membiarkan Musa berjalan sendiri. Ia menghadirkan 70 tua-tua Israel untuk ikut memikul tanggung jawab besar itu. Demikianlah Bilangan pasal 11 ayat 16 hingga 17 mencatatnya. Maka pagi hari ini pesannya jelas bagi kita semua. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita untuk memikul tanggung jawab kita sendirian. Dalam setiap peran kepemimpinan kita, Tuhan menyediakan orang-orang di sekitar kita untuk dapat saling menopang. Bahkan Ia memberikan Roh Kudus untuk meneguhkan kita. Maka kini marilah, ketika tanggung jawab sebagai orang tua terasa berat,
ketika pelayanan di gereja rasanya melelahkan, dan ketika kita merasa sendiri dalam menjalankan tugas, marilah kita mengingat kita bisa datang kepada Tuhan, datang dengan jujur kepada Tuhan. Ia yang memanggil kita pasti juga menyertai kita. Dan di dalam kebersamaan sebagai umat Tuhan, kita belajar untuk saling bertolong-tolongan menanggung beban. Tuhan memberkati kita semua. Amin.